Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk berusaha belajar menuntut ilmu mengenai al-fitrah, yang tidak ada hal terbaik bagi seorang manusia kecuali dia diwafatkan dalam keadaan di atas al-fitrah, dalam makna di atas al-Islam ini dengan sungguh-sungguh sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan majelis kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadikan kita nanti dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak berpanjang kalam, langsung saja kita mulai perbincangan pada saat ini. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita masuk di pembahasan baru, yaitu Al-Matlabus Salis. Pembahasan yang ketiga, Dalalatul Fitrah ala isbatil kamali lillahi ta'ala, yaitu bagaimana fitrah itu menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. Qala musannif hafizahullahu ta'ala, laqad dalat fitratu, sungguh fitrah itu menunjukkan ala anna kulla kamalin la naqsun fihi. Fitrah itu menunjukkan bahwasanya setiap kesempurnaan itu tidak ada kekurangan padanya. Sesuatu yang disebut sempurna itu pasti tidak ada kekurangnya. Biwajahin minal wujuh, dari sisi manapun. Yasbitu lil makhlukin fal khaliqu aula wa ahaqqu bihi. Kesempurnaan yang itu tidak ada kekurangannya itu jika dinisbatkan, ditetapkan pada makhluk, maka khaliq itu lebih utama dan lebih berhak terhadap kesempurnaan itu. Jika ada satu kesempurnaan itu bisa dinisbatkan kepada satu makhluk, maka khaliq yang menciptakan makhluk itu lebih berhak untuk menyandang kesempurnaan itu. Wa kullu naqsin tanazzahu anhu al-makhluqu fal khaliqu subhanahu wa ta'ala ahaqqu wa aula an yanziha anhu. Dan setiap cacat, setiap kekurangan yang makhluk itu disucikan darinya, jika ada makhluk yang dipandang dia itu tidak layak untuk disebut sebagai kurang atau punya aib atau punya cacat, maka Khaliq, pencipta makhluk itu, lebih berhak dan lebih utama untuk disucikan dari segala kekurangan itu. Ini pengantar dari beliau untuk mendasari kita memahami bagaimana kesempurnaan Allah. Jadi kalau ada makhluk itu dia layak untuk disifati sebagai sesuatu yang sempurna, misalnya ada yang seperti itu, maka Khaliq itu lebih berhak. Kalau ada makhluk yang dia itu tidak pantas untuk disifati cacat atau kurang, maka Khaliq yang menciptakan makhluk itu jelas lebih berhak. Wa subutu hadal amri, dan tetapnya perkara ini, yaitu perkara al-khaliq ahaqqu bil kamal, bahwa pencipta itu lebih berhak terhadap kesempurnaan, fi fatrin nasi, pada fitrah manusia, kullihim semuanya, kasubutil iqrari bil khaliq subhanahu wa ta'ala fil fatrahim. Tetapnya pemahaman tentang kesempurnaan khaliq, bahwa khaliq itu lebih berhak dalam kesempurnaan dibandingkan yang lain, itu ada pada diri setiap makhluk, setiap manusia, sebagaimana fitrah itu ada pada diri mereka. Jadi ini sesuatu yang sudah tertanam, sudah menjadi default pada setiap insan. Fahum, dan mereka itu yaitu annas, mafturuna, mereka itu diciptakan ala anahu, di atas bahwasanya Allah ajalla wa akbara wa a'la wa a'dhama wa akmala min kulli syai'in. Bahwasanya Allah itu yang lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi, lebih agung dari segala sesuatu. Fala yatasawwaru isbatul khaliq fil fatri illa ala wajhin. Maka tidak tergambarkan penetapan khaliq pada fitrah seseorang itu illa kecuali ala wajhin, pada satu sisi, yakunu yang mana, yaitu fihi mausufan disipati
bimuntahal kamali, dengan kesempurnaan yang puncak, dengan puncak kesempurnaan. Wa ghayatuhu fakamaluhu mulazimun likaunihi khaliqan. Maka kesempurnaan, puncak kesempurnaan yang dinisbatkan kepada Allah itu melazimkan Allah itu menjadi khaliq, menjadi khaliq. Jadi kepemahaman tentang kesempurnaan khaliq itu ada pada diri setiap insan sebagaimana adanya fitrah. Sebagaimana adanya fitrah. Dan penetapan bahwa khaliq itu sempurna, disifati dengan kesempurnaan yang puncak kesempurnaan, maka itu berkonsekuensi bahwa dia itu memang khaliq. Ini menata logika kita untuk memahami bagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mimma yuqitu annahum mafturuna ala isbatil kamali. Dan di antara yang menegaskan bahwasanya annas, manusia itu mafturuna, mereka diciptakan ala isbatil kamali lahu, diciptakan di atas ketetapan atau dia itu mengakui tentang kesempurnaan Allah Ta'ala, annahu ma min ahadin, bahwasanya tidak satu orang pun, mimman ya'dimul sani'a, di antara orang yang mengagungkan as-sani', yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasafallaha bisifatin ya'taqidu annaha afatun, tak seorang pun yang dia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mensifati Allah dengan sifat yang dia yakini bahwasanya sifat itu afatun, yaitu fasadun, rusak, wa aibun, dan aib, wa naqsun, dan cacat, fi haqihi, dalam hak Allah. Jadi, orang yang mengagungkan Allah, maka dia tidak akan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang diyakini itu sebagai sifat yang kurang. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat yang sempurna, maka kebalikannya adalah tidak mungkin disifati dengan sifat yang kurang. Wa in kana ba'dul mulhidin, dan sebagian orang-orang ateis yang tidak mengakui Allah, yang tidak mengakui adanya Rabb, yusifuhu, mereka itu mensifati Allah bima ya'taqiduhu, dengan apa yang diyakininya, huwa naqsan wa aiban, yaitu sesuatu yang sifatnya itu celah, cacat dan celah. Fahada min jinsin nafatis sani'i ta'ala, maka orang yang mensifati Allah dengan sifat yang kurang, ada cacat, ada celah yang dia yakini seperti itu, maka ini termasuk menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingkari sebagian sifatnya atau menganggap bahwa Allah itu memiliki sifat kurang atau cacat, itu kata beliau dikatakan yang seperti itu sudah termasuk dalam kategori mengingkari atau menafikan Allah Ta'ala. Walihada, karena itu, karena nafatu sifati innama nafuha wahum ya'taqiduna anna isbataha yaqtadi an-naqsu. Oleh karena itu, karena nafatu sifat, yang menafikan sifat, innama, semata-mata, nafuha, mereka itu menafikan sifat itu, wahum ya'taqiduna, mereka itu meyakini anna, bahwasannya isbataha, yang menetapkan sifat itu yaqtadi naqsu, yaitu berkonsekuensi adanya kurang. Kenapa mereka sebagian orang itu tidak mau menetapkan sifat bagi Allah atau mengingkari sifat Allah? Karena kalau menetapkan sifat itu dianggap itu nanti berkonsekuensi memunculkan kurang gitu ya. Misalnya bakal khudus, yaitu adanya pembaharuan, terbarukan, wal imkan, bertempat, wa musyabahah al akhya, dan menyerupai makhluk. Jadi kalau mereka itu menetapkan sifat, ada yang meyakini misalnya bahwa kalau misalnya Allah disifati dengan sifat tertentu, maka justru itu menunjukkan kekurangan. Oleh karena itu mending tidak disifati. Itu keyakinan sebagian orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa musabbituha, dan orang yang menetapkan sifat Allah, innama, semata-mata, asbituha, mereka menetapkannya li'tiqadihim, karena mereka itu meyakini
anna isbataha, bahwasanya menetapkan sifat itu yujabul kamal. Itu justru memastikan sebuah kesempurnaan. Jadi kalau sifatnya maha mendengar itu bukan kayak manusia mendengar, tapi karena maha mendengar dengan segala kesempurnaannya. Nah, sebenarnya kalau membaca ini seharusnya sebelumnya sudah tahu dulu makna laisa kamitslihi syai'un itu. Jadi dibahas dulu itu bahwa Allah itu memang laisa kamitslihi syai'un, bahwa Samin Basir, tidak ada serupa dengan apapun, dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Loh, kok mendengar melihat sama dengan makhluk dong? Laisa kamitslihi syai'un gitu. Jadi itu sudah kuncinya. Dan justru bahwa ketika menunjukkan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, itu justru menunjukkan keterbatasan manusia, disebabkan manusia tidak cukup untuk memahami kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggunakan ungkapan yang makhluk itu dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya makhluk itu bisa memahami itu, tetapi sebenarnya itu hakikatnya beda, intinya sangat berbeda. Sebagaimana tadi di awal ya, kesempurnaan. Kita memang kadang mendengar orang mengatakan, itu luar biasa, itu sempurna, dia sosok orang yang sudah betul sangat sempurna, sudah betul-betul sangat sempurna. Itu justru menandakan bahwa yang menciptakan jauh lebih sempurna. Ini tadi kesempurnaan ukuran yang paling rendah, sementara yang ada pada Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan yang tidak dapat kita bayangkan. Kesempurnaan yang layak memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang jadi dia itu mengingkari, menafikan sifat-sifat justru karena mereka merasa kalau ditetapkan sifat-sifatnya itu malah membuat Allah menjadi kurang kesempurnaannya, maka dinafikan. Tapi orang yang menetapkan sifat, pendapat yang menetapkan itu justru ini berkonsekuensi, ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa adamuha, dan tiadanya penetapan sifat itu yaltazimu naqsun. Justru itu berkonsekuensi menunjukkan adanya kurang. Wal adamu wa musyabahatu al-jamad, dan justru akan menyerupakan dengan benda mati. Ketika tidak disifati dengan sifat-sifat yang oleh Allah ditetapkan sifat-sifatnya itu ditiadakan, malah justru akan menyerupakan itu dengan benda mati. Naudzubillahi min dzalik. Wa kadzalika, dan karena itu musabbatatul qadari wan nafatu. Demikian juga dengan orang yang menetapkan tentang qadar dan atau yang menafikannya, sama. Jadi ada yang menetapkan, ada yang menafikan. Yang menafikan itu juga menganggap kalau menetapkan itu sebuah kekurangan, tapi yang menetapkan menganggap bahwa kalau menafikan justru kekurangan. Bahkan ba'du nafatin nubuwah za'amu annahum nufuha ta'dziman lillah. Bahkan ada sebagian orang yang menafikan nubuah, kenabian. Mereka mengklaim za'amu annahum, bahwasanya mereka itu nufuha, menafikan nubuah itu ta'dziman lillah, dalam rangka mengagungkan Allah. Kenapa kok begitu? Kata mereka, an yakuna rasulahu minal basar. Karena menjadikan rasul itu dari kalangan manusia itu dianggap sebuah kekurangan, sehingga nubuah itu dinafikan. Bagi mereka yang kalau rasulnya masih dari kalangan manusia itu tidak menunjukkan kesempurnaan, kata mereka begitu. Mereka mengklaim seperti itu. Karena itu mereka menafikan nubuah. Wa ahlu syirki asyriku atau asyraku ta'dziman lillahi. Dan pelaku syirik, pelaku kesirikan, mereka itu menyekutukan Allah dalam rangka apa? Ta'dziman lillah katanya. Mengagungkan Allah. An ya'buda bi wasatotin, ini bukan bila ya, bi wasatotin, yaitu mereka harusnya nggak ada. Kalau bila wasitoh maka berarti tidak ada perantara kan, nah, itu lanya harusnya tidak ada. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka itu menyekutukan Allah katanya apa? Ta'dziman, dalam rangka mengagungkan Allah, yaitu mengibadahi bi wasitoh, dengan perantara. Takuna bainahu wa baina khalqihi, yang itu ada di antara dia dan di antara Allah dan makhluknya. Ini seperti yang di pertemuan kemarin sudah kita singgung juga di pembahasan sebelumnya. Jadi ada penyerupaan takdim itu kepada raja-raja di dunia. Orang kalau rakyat jelata mau ketemu raja itu tidak bisa secara langsung. Justru kalau lewat perantara yang menyampaikan hajatnya kepada raja itu dianggap sebagai sebuah pengagungan, penghormatan kepada raja. Nah, mereka menganggap
Ya Allah itu mestinya seperti itu. Tidak pantut orang langsung ketemu. Makanya mereka mengibadahi berhala-berhala itu sebenarnya kalau di hujah mereka adalah tidak, kami tidak menyembah itu, tapi ini yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya niatnya baik. Niatnya Baik. Iktikadnya baik. Tetapi niat dan iktikad itu ternyata tidak dapat dibenarkan, bahkan menjatuhkan kepada dosa yang tidak terampuni ketika mereka tidak mengikuti tuntunan. Betul. Apalagi jika karena kekaguman pada manusia, padahal di antara manusia yang dianggap luar biasa itu bukanlah luar biasa, melainkan karena besar budayanya. Iya. Kita lanjutkan. Wahakada, demikian juga kullu umami salifah, setiap umat yang terdahulu, illa man syadda wa nadhara, kecuali orang yang dia di luar keumuman, lam yaqi bainahum, mereka tidak terjadi di antara mereka itu khilafun, tidak ada perbedaan fi isbatil kamali lillahi ta'ala, dalam penetapan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Umat-umat terdahulu pada umumnya gitu, mereka itu tidak ada perbedaan tentang menetapkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Wa innama waqa'al khilafu, khilaf, perbedaan itu terjadi semata-mata fi bayani sifatil kamali wa tafsiliha, itu terjadi semata-mata pada urusan penjelasan bagaimana kesempurnaan sifat itu dan detailnya seperti apa. Adapun bahwa Allah itu sempurna, itu mereka semua sepakat. Tetapi mereka itu berselisih, berbeda pendapat pada urusan bagaimana ya sempurnanya itu seperti apa, detailnya itu bagaimana. Mereka berselisih di situ. Tapi mereka sepakat bahwa Allah itu maha sempurna. Amma min khaisu al-aslu, adapun dari sisi pokoknya, fal kullu mustaqirun, maka setiap umat terdahulu itu mustaqirun, mereka menetapkan, mereka berikrar fi fatrihim, dalam fitrah mereka, al-kamalu, yaitu kesempurnaan, at-tamu, yang paripurna, alladzi la naqsun fihi, yang tidak ada kekurangan padanya, bi wajhin minal wujuh, dari sisi manapun, lahu subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya ketika mereka itu berbeda pendapat dalam urusan sempurnanya seperti apa, kemudian detailnya bagaimana, tetapi secara hakikat, secara pokoknya mereka itu semuanya menetapkan bahwa Allah itu sempurna dengan kesempurnaan yang paripurna, yang tidak ada kekurangan apapun gitu, dari sisi manapun. Wa kullu man kana billahi a'rafa, setiap orang yang dia itu mengetahui Allah, walahu a'bada, dan dia itu mengibadahi Allah, wa da'auhu lahu aksara, dan dia itu banyak berdoa kepada Allah, wa qalbuhu lahu adkara, dan hatinya banyak mengingat Allah, karena ilmuhu daruriyu bidzalika aqwa, maka ilmu tentang kesempurnaan Allah itu lebih kuat, wa akmala, dan lebih sempurna. Siapapun yang dia itu mengetahui Allah, dia itu mengibadahi Allah, kemudian dia itu banyak berdoa kepada Allah dan selalu ingat berzikir pada Allah, maka pengetahuan dia tentang kesempurnaan Allah itu sifatnya aksiomatis, jadi tidak perlu pendalilan untuk menetapkan kebenarannya, itu lebih kuat dan lebih sempurna. Fal fitratu, maka fitrah mukmalatun, itu akan disempurnakan bil fitratil munzilatun, min munzilati, fitrah yang mukmalatu, fitrah yang itu sempurna dengan akan disempurnakan dengan fitrah yang munzilati, yaitu yang diturunkan. Apa maksudnya? Fa innal fatra ta'lamul amra mujmalan, sesungguhnya fitrah yang terpatri, pada diri setiap insan itu, dia mengetahui perkara tentang kesempurnaan Allah ini mujmalan, yaitu secara umum, secara global. Wa syari'atu, nah yang disebut dengan fitrah munzilah, yaitu yang diturunkan, itu apa wujudnya? Syariat. Wa syari'atu tufassiluhu, maka syariat itu yang mendetilkan, yang menjelaskan. Wa tunabbihu, dan yang menjelaskan. Wa tashhadu, dan yang mensaksikan
bima la tastaqillu al-fitrah bihi. Dengan sesuatu yang fitrah itu tidak mungkin bisa mengetahui sendiri. Paham ya? Jadi fitrah yang sudah terpatri pada diri setiap insan itu mengetahui tentang kesempurnaan Allah, tapi sifatnya mujmal gitu. Sifatnya mujmal secara umum. Nah, adapun fitrah munzilah, yaitu fitrah yang diturunkan, maksudnya yaitu syariat, itu yang kemudian mendetilkan, menjelaskan, kemudian menguatkan, wa tasyhadu, menguatkan dengan sesuatu yang fitrah yang ada pada diri seseorang itu tidak bisa mengetahuinya sendiri. Jadi butuh perangkat, yaitu apa? Syariat. Karena itu maka tidak bisa seseorang mengatakan bahwa ketika mendidik anak harus berbasis fitrah, sementara pendalilannya adalah merujuk kepada kullu mauludin yuladu ala fitrah. Disebabkan seseorang ketika dilahirkan dalam daras al-fitrah itu masih bersifat mujmal. Nah, dan yang kedua, ini menjadi lebih jelas lagi bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Sehingga untuk mendidik, untuk menjaga, untuk mengawal itu haruslah menggunakan syariat. Yang syariat ini tidak akan dapat dipahami kecuali dengan diilmui, kecuali dipelajari. Sehingga dengan demikian maka yang dapat dibenarkan ialah pendidikan itu harus berdasarkan berbasis Islam, berbasis syariat ini, agama keseluruhan, bukan berbasis fitrah. Karena syariat itu sebagai fitrah yang sifatnya diturunkan itu fungsinya, kegunaannya adalah untuk menjaga al-fitrah yang sifatnya telah ditetapkan sebelumnya itu. Jadi itu bekal awal ya. Bekal awal, karena sifatnya kan baru ma'rifat sabiqah. Ini penting agar kita tidak salah, sehingga akhirnya orang berusaha menerka-nerka, menebak-nebak, lalu menghubung-hubungkan hal-hal yang tidak berhubungan, mengait-ngaitkan hal-hal yang tidak berkaitan, dan bahkan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan al-fitrah, seolah-olah itu merupakan al-fitrah. Semisal tabiat seseorang, atau kelebihan, atau kemampuan, atau bakat, atau syakilah, yang lain-lainnya itu, jadi dihubung-hubungkan. Sangat berbeda antara sesuatu yang ada hubungannya dengan dihubung-hubungkan. Dihubung-hubungkan itu artinya tidak ada hubungannya, tetapi seolah-olah ada hubungannya. Sebagaimana bahwa tidak setiap dalil itu yang sahih itu berarti otomatis ketika dipakai untuk pendalilan satu masalah, otomatis itu benar. Karena boleh jadi antara dalil yang sahih dengan madlul objek dalil yang sahih juga ini tidak ada hubungan, sehingga bukan dalilnya salah, tapi dalil ini bukanlah untuk objek dalil yang ini. Kalimat apa tadi, wasyariah, syariat tadi yang menjelaskan, mendetilkan ya pasal-pasal dan penjelasannya itu mengingatkan penegasan Allah Ta'ala di awal ayat 30 surat Rum itu, fa'aqim wajhaka lid-dini. Artinya memang untuk menghadapkan diri kepada agama ini sepenuhnya mengikuti syariatnya itu adalah cara untuk menjaga fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa aujaha dalalatul fitrah ala isbati sifatil kamali lillahi ta'ala. Maka dalil fitrah, pendalilan fitrah ini dia akan menghadapkan kepada penetapan sifat sempurna bagi Allah Ta'ala. Yumkinu bayanuha bi muqaddimati fitriyah daruriyah la taqbalu al-mu'aradah faminha. Maka memungkinkan penjelasannya dengan pendahuluan fitriyah yang sifatnya fitriyah, daruriyah yang sifatnya aksiomatis, maka tidak menerima sesuatu yang sifatnya memalingkan. Jadi fitrah yang masih selamat, fitrah yang masih fitriyah, daruriyah yang masih dalam default awalnya dan belum mendapatkan sesuatu yang memalingkan dari keasliannya, maka itu akan menetapkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, di antaranya adalah ya sebagai berikut. Poin pertama,
anna af'alahu ta'ala tadullu ala sifatil kamalihi. Bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu menunjukkan pada kesempurnaan sifat-sifatnya. Itu menunjukkan pada sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa tusama dalalatul asari ala muasir, disebut sebagai dalil atau penunjukan jejak kepada yang memberikan jejak. Jadi maksudnya ketika ada jejak, maka itu pasti ada yang membuat jejaknya. Maka ketika yang jejaknya itu disifati dengan sifat yang indah, sempurna, maka yang membuat jejak itu lebih sempurna. Gitu. Secara ringkas itu. Fa idza urifa annahu khaliq. Maka jika diketahui bahwasanya dia adalah al-khaliq, yaitu Allah. Fa minal maklumi, maka dimaklumi bidaruri, dengan secara aksiomatis, tidak butuh bukti, tidak butuh pendalilan yang jelimet untuk mengetahui kebenarannya. Anal khaliqa, bahwasanya pencipta itu la yakuna, tidak ada illa kecuali qadiran, yaitu pasti mampu, pasti punya kemampuan. Wal khalqu, dan makhluk itu yastalzimu al ilmu kama qala ta'ala, dan makhluk itu dia berkonsekuensi, dia pasti mengetahui, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ala ya'lamu, tidakkah dia itu mengetahui? Man khalaqa, siapa yang menciptakan? Wa huwa al-latifu, dan dia adalah al-latif yang maha lembut, al-khabiru yang mengabarkan. Wa dalalatu al-khalq, dan pendalilan khalq yaitu makhluk, wa ma fihi, dan apa yang ada padanya, minal ihkam, dari kesempurnaan, keteraturan, wal itqan, dan kesempurnaan. La yakuna, itu tidak ada, tidak terjadi kecuali illa min alimin, dari yang mengetahui bima fa'ala, dengan apa yang dilakukan. Adanya makhluk dan keteraturan yang ada pada makhluk dan kesempurnaan sistem atau apapun yang ada pada makhluk. Misalnya kita ini adalah makhluk yang memiliki tatanan mulai dari fisik sampai misalnya kita bahas ke neurologi dan seterusnya, yang itu menunjukkan ada keteraturan, ada kesempurnaan, maka itu tidak terjadi illa kecuali min alim, dari dia yang alim, yang mengetahui bima fa'ala, dengan apa yang dia lakukan. Al-Khaliq pasti mengetahui apa yang dia lakukan dengan membuat makhluk yang sedemikian rupa, begitu detail, begitu indah, itu pasti mengetahui. Wa katalika, demikian juga fa'ala fi'lu syai'i, yaitu perbuatan sesuatu, ala sifatil makhsusah, yaitu di atas sifat yang khusus, la yakuna, itu tidak terjadi illa kecuali bi iradati, kecuali dengan kehendak. Takhassasa hada andalika, yaitu mengkhususkan ini dari yang itu. Misal Allah itu menciptakan ikan dengan spesifikasi dia itu hidupnya di air, misalnya. Khusus di air, dengan bernapas dengan insang, dengan sistem yang itu beda dengan makhluk yang lain. Nah, itu tidak mungkin terjadi kecuali memang ada kehendak untuk melakukan itu, bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan gitu maksudnya. Bukan tiba-tiba muncul. Iya, tiba-tiba twing terus keluar gitu. Ada apa? Memang orang-orang itu kadang aneh. Dia lihat mobil jalan sendiri nggak percaya, bangunan tiba-tiba muncul, nggak mungkin. Tapi alam semesta yang lebih sempurna kok. Ya. Tiba-tiba twing gitu. Twing gitu kan. Makanya. Wah, kata demikian, fa inna jami'a af'alihi, maka seluruh perbuatannya Allah Ta'ala, dalatun, itu menunjukkan ala subutu sifatil kamal. Seluruh perbuatan Allah itu menunjukkan pada sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Wa subutul kamali fi ba'di sifatil makhluk, dan tetapnya atau adanya kesempurnaan pada sebagian sifat makhluk, itu dalatun, menunjukkan ala kamalihi ta'ala, pada kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya hari ini kita begitu canggih, terkagum-kagum, biasanya fotografer itu suka membandingkan piksel kamera itu. Wah, ini piksel terbaru. Tapi begitu melihat mata, lihat korneanya, lihat, wah ini berapa piksel, ini luar biasa. Itu kan? Tidak pernah direvisi. Ya. Tidak ada ini, ya dari awal dulu ya begitu. Nah, ketika itu ditetapkan, wah ini luar biasa, makhluk ini, kornea mata manusia ini luar biasa, maka itu dalatun, menunjukkan ala kamalihi ta'ala, menunjukkan pada kesempurnaan Allah Ta'ala. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa qalu, mereka katakan, man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat daripada kami, kata mereka. Awalam yarau, apakah mereka itu tidak melihat annallaha, bahwasanya Allah alladzi khalaqahum, Allah yang menciptakan mereka. Yang mengklaim siapa lagi yang lebih kuat dari kami gitu. Apa mereka tidak melihat Allah yang menciptakan mereka gitu. Huwa asyaddu minhum quwwah, berarti ya Allah itu lebih kuat daripada mereka. Ini di antara metode tadabbur sebenarnya kalau kita perhatikan, untuk ketika kita membaca ayat kauniyah maupun qauliyah, itu bagaimana kita mengambil pelajaran untuk mengokohkan iman, di antaranya adalah apa yang beliau jelaskan ini. Fakullu ma fi mawjudat, maka setiap apa yang ada pada yang mewujud itu, min kuwatin, apakah itu berupa kekuatan, wasyiddatin atau kekuatan, tadulu itu menunjukkan ala mujidaha, ala anna mujidaha, menunjukkan bahwa yang mewujudkan itu tadi, mewujudkan kekuatan itu tadi, aqwa, jelas lebih kuat, wa asyadda, lebih kuat. Jadi ini kaidah ya, ini perlu kita garis bawahi, bahwa setiap apa yang wujud, baik berupa kekuatan, kesempurnaan, keindahan, dan segala sifat-sifat yang terbaik itu menunjukkan bahwa yang mewujudkan sifat-sifat itu, yaitu Al-Khaliq, itu jelas lebih lagi dari itu. Lebih dari yang bisa diciptakannya. Wa kata, dan demikian, ma fiha, apa yang ada dalam mawujud, ya, mawujudat, yang terwujud itu, min ilmin, ilmu, wa hayatin, kehidupan, wa nahwi, dan semisalnya, min sifatil kamal, yaitu berupa sifat-sifat yang sempurna, itu tadulu menunjukkan ala anallaha, bahwasanya Allah Ta'ala itu aula bidzalika, lebih berhak, lebih utama dengan itu tadi. Kalau hari ini kita kagum dengan orang yang berilmu, orang yang canggih misalnya gitu, Allah itu dengan jauh. Teknologi yang paling canggih, dengan peradaban yang paling mutakhir, itu berarti Allah Ta'ala melebihi semua itu. Allah lebih berhak, lebih utama dibandingkan makhluknya itu. Li'anna dalikal kamala, karena kesempurnaan itu innama semata-mata istafatuhu al makhluk itu mengambil faidah itu minal khaliq, dari Allah, dari khaliq. Jadi kesempurnaan itu didapat dari khaliq gitu. Jadi kalau kita itu kagum hanya berhenti pada makhluknya itu, ya kita tidak akan mendapatkan ibrah untuk menambah keimanan kita. Tapi mestinya kita berpikir, kalau makhluk ada makhluk saja punya kecanggihan sedemikian rupa, apalagi yang menciptakan. Saya tidak teringat ada riset yang pengembangan teknologi itu fisika kaitannya dengan optik, tetapi basis untuk pengembangan produk itu sehingga menghasilkan kamera sedemikian canggih adalah penelitian biologi. Nah, biologi itu artinya meneliti makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneliti reptil, meneliti yang macam-macam itu, dan ini menjadi basis untuk mengembangkan, menyempurnakan artinya tidak pernah sempurna ya, menyempurnakan teknologi optik. Nah, termasuk teknologi pesawat terbang dan sebagainya, ternyata selalu mengacu kepada ciptaan Allah. Masya Allah. Walati, dan dia ja'ala, yang menjadikan ghairahu, selainnya kamalan sempurna, huwa ahaqqu bil kamali minhu, maka dia lebih berhak dengan kesempurnaan dari itu. Jadi dia, yaitu maksudnya Allah, yang menciptakan, yang bisa menjadikan makhluk itu begitu sempurna, maka dia itu lebih, yaitu Allah itu lebih berhak berkaitan dengan kesempurnaannya itu. Wa kullu uqala, dan setiap orang yang berakal, yukiruna bihada, mereka itu sepakat dengan ini. Jadi setiap orang berakal pasti sepakat dengan logika ini ya. Fal-fala, kalau nggak sepakat ya maksud golongan juhala. Ya, juhala. Orang nggak berakal, tidak mikir. Fal-falasifah masalan, ahli filsafat misalnya, yaquluna, mereka berkata, kullu kamalin, setiap kesempurnaan, lil ma'luli, bagi yang dibuat itu, fahuwa, maka itu min asaril illah, itu adalah jejak dari illah, yaitu illah itu kullu ma yasidu anhu amrun akhar, sesuatu yang muncul darinya perkara yang lain. Jadi sebab lah, itu penyebab. Jadi setiap kesempurnaan yang ada pada yang terjadi
itu maka itu adalah jejak dari yang menyebabkannya. Wal illatu aula bihi, maka sebab itu lebih berhak daripada yang lebih dianggap sempurna lebih. daripada yang itu tadi. disebabkan itu tadi ya. Ketika ada sesuatu yang disebabkan itu dianggap sempurna, maka penyebabnya itu lebih berhak untuk disebut sempurna. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kita baca pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ini selain sangat penting dan sangat menarik, ini memberikan, sebenarnya semuanya sangat penting, tidak ada satu yang penting. Ini betul-betul memberikan gugahan kepada kita untuk benar-benar mengupayakan agar diri kita termasuk orang-orang yang berakal. Sebab ketika orang-orang itu berakal, artinya dia menggunakan akalnya dengan benar, karena semua dikarunia akal, maka ini akan memudahkan dia untuk menerima kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengingatkan kita untuk menggunakan akal kita dan menggunakannya dengan benar. Mudah-mudahan majelis kita ini bermanfaat, Allah Ta'ala barakahi, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah hidayah fil Islam bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.